bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast edisi berbincang layanan publik nih. Nah, tema kita hari ini adalah seputar sampah dan cara pengolahannya. Dan sudah hadir pada pagi hari ini Bapak Direktur Bank Sampah Rosela Pontianak, Pak Jerimin ya Pak. Bapak apa kabar Pak hari ini? Sehat. Pak bisa sapa Tribuners di rumah nggak nih Pak, biar mereka juga semangat hari ini. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat, merdeka. Merdeka, ini menjelang kemerdekaan juga nih Pak. Jadi harus semangat 45 juga nih Tribuners yang ada di rumah. Nah Pak, hari ini nih Pak kita akan membahas tentang pengolahan sampah nih Pak. Temanya cara mudah nabung sampah di bank sampah. Mungkin Tribuners di rumah kan juga belum tahu nih kan Pak, apa sih bank sampah itu gitu kan. Nah bisa nggak Bapak jelaskan ke Tribuners di rumah biar mereka lebih paham gitu. Oke, baik. Saya kira kita memahami dulu bank sampah itu apa sebetulnya. Nah, bank sampah ini kan merupakan suatu tempat nih, tempat untuk menampung sampah. Nah kemudian sampah itu tidak semua sampah yang memang harus kita bisa tabung. Kita menyebutnya sampah terpilah. Nah, sampah terpilah itu terdiri dari berbagai jenis. Dan itu nanti kita misalnya bagi nasabah yang baru, nanti mereka bisa bertanya, nanti kita akan sampaikan apa aja yang dimasukkan ke dalam kategori sampah-sampah terpilah itu, karena itu kan banyak itemnya, bisa belasan jenis itu namanya. Nah itu bank sampah. Nah kembali tadi dengan judulnya bank sampah, kita memang menabung bank sampah, menabung sampah. Sampah ini ditimbang, kemudian setelah dipilah kita timbang, dinilai berapa dari harga sampah itu, itulah kita masukkan nanti ke dalam buku tabungannya. Segitu itu bank sampah. Kalau untuk menjadi nasabah sendiri itu Pak gimana caranya Pak? Menjadi nasabah itu gampang. Tinggal nasabah itu bawa sampah, atau barangkali dia masih ragu tadi itu. Dia tanya, Pak saya dapat menabung sampah-sampah Bapak yang Bapak ambil misalnya. Nah, kita akan sampaikan sesuai dengan jenisnya plus berikut harganya. Nah itu kita sampai ke calon nasabahnya, silakan nanti dia bawa ke gudang kita, ke tempat kita gitu, ke galeri atau ke tempat pemilihan sampah kita gitu. Nah itu nanti setelah sampai kita timbang. Kita timbang itu tadi tentukan jenisnya, misalnya harga kertas, misalnya kertas ini harga sekian, kita timbang ada berapa, harganya memang itu relatif sesuai dengan harga pasaran. Nah itulah kita masuk ke dalam nota nanti nih, kan situ ada jenis. Kemudian baru langkah berikutnya kita kasihkan buku tabungan jika si nasabah ini tidak hanya sekali. Iya. Nah gitu. Nah kemudian tadi mungkin bedanya tadi sama bank sampah, kan ada yang bertanya nih kadang-kadang. Saya punya pengalaman pada awal buka ini, awal berdiri itu, Pak, kami bisa pinjam uang nggak di sini? Oh, dikira tempat pinjam uang juga ya Pak. Jadi kita sampaikan, saat ini belum bisa pinjam uang. Jadi silakan Bapak bawa sampahnya. Nah, kita kasih tahu sampah ini yang laku jenisnya ini gitu kan, yang kita bisa ambil. Nah, baru ditimbang, baru kita kasihkan. Nah, kalau hanya orang sekali, kita tidak bikin buku tabungannya. Pakai nota ya mungkin pakai Pak. nota aja. Tapi kalau memang dia, saya akan jadi nasabah seterusnya Pak, kita baru bikinkan buku tabungannya. Gitu. Kau boleh tahu nih Pak, jenis-jenis apa sih Pak yang bisa kita jual nih di bank sampah atau yang kita tabung di bank sampah? Oh iya, sebetulnya jenisnya tidak jauh dari apa yang diambil oleh pemulung-pemulung sebenarnya. Nah, misalnya salah satu itu kertas. Tapi kertas itu ada berapa jenis. Misalnya kalau kertas buku sekolah kan banyak nih. Kalau kemarin kan tahun ajaran baru, tentu yang buku-buku bekas-bekas anak-anaknya atau apa tuh, ataupun di kantor bisa dikumpulkan. Karena kita satuan kita gunakan kan kiloan, bukan per lembar. Bukan dia. Yang penting jangan basah, karena kalau basah itu susah kan. Nah, itu walaupun sudah kalau bahasa Pontianak ini konyol-konyol itu masih kita laku. Yang penting patokannya tuh kering, dalam kondisi kering. Nah, sampah itu kalau kan ada kulit nih, ada sampulnya nih. Kita harus pisahkan. Nah, kena pisahkan. Jadi kalau yang harga putihnya ini, yang harga buku kertas yang putihnya kertas putih itu kan taruhlah misalnya harganya 1.000 misalnya 1 kilo. 1 kilo. Nah, tapi kalau yang sampul ini kan murah, hanya Rp200 per kilo. Nah ini karena perbedaan harga itu cukup jauh, jadi kita memang harus dipisahkan. Kemudian termasuk misalnya
kan di kantor-kantor nih banyak, misal bekas map Iya. atau bekas apa itu semuanya laku. Yang bisa kita, tapi itu tadi dipisahkan. Kenapa harus dipisahkan? Karena untuk pengelolaan kan beda. Nanti waktu prosesnya pun harus beda, jadi tidak harus sama. Maka itulah perlu kita memisahkan, menyebutnya tadi sampah terpilah. Kalau untuk sampah organik sendiri itu Pak, Oh, iya. apakah Bank Sampah juga bertanggung jawab atau memberikan edukasi kepada masyarakat? Iya, ya. Kalau untuk organik itu kita memang tidak mengelola di tempat kita, tapi kita arahkan masyarakat, warga. Sekarang ini kan lagi boomingnya tanaman bunga Itu nih. tanaman hias itu ya Tanaman Pak. hias, bunga kan. Nah, itu daripada beli pupuk di tempat lain, bagus kita bikin pupuk. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita arahkan ke masyarakat, arahkan ke warga. Nih loh Pak, Bu, sampahnya jangan dibuang, gitu kan. Kita gunakan nih, kita gunakan dengan pupuk. Misalnya sampah ini sudah 1 kilo, misalnya sampah tadi, termasuk situ bekas sayuran, bekas nasi, daripada dibuang kan. Nah, itu kita gunakan. Misalnya udah 1 kilo sampah itu kita campurkan dengan EM4 namanya. Itu di toko pertanian ada jual. Campurkan EM4 kira-kira 2 tutup, kan ada tutupnya. Ada aturannya ya Pak, takarannya. Ada takaran. Ditutup ini cukup pakai tutup ini, pakai 2 tutup ini, 2 tutup ini cairan itu kita campurkan. Tapi sebaiknya supaya cepat mengurai, cepat jadi kompos, itu sayur-sayur tadi kita potong, kita cincang. Oh, cincang Jadi halus gitu cincang ya, halus. Pak? Itu fungsinya untuk supaya cepat penguraiannya itu kan cepat jadi kompos. Nah, kita tambah lagi gula, misalnya gula pasir atau yang bagus gula merah misalnya. Nah, kita campurkan juga, kalau gula pasir 2 sendok. Kita campurkan, kita aduk jadi rata kan. Nah, kemudian kita semprotkan ke sayuran tadi. Iya. Nah, selanjutnya kita tunggu kisaran 10 sampai 14 hari, kan nanti dia mengendap nih. Dia mengendap. Nah, tadi kenapa kita kasih ke E4 supaya dia tidak, di samping tidak supaya tidak bau, dia juga cepat penguraiannya itu. Dia cepat jadi komposnya tuh. Nah, kompos ini ukurannya tuh, misalnya kita tadi air ya, dengan tadi E4 kita campur air, misalnya tadi 2 liter. 2 tutup botol tadi ya Pak. 2 liter air misalnya, perbanding gitu. Ataupun 3:1 Bu, bisa. Dia tidak boleh full gitu. Nah, nanti di sayur ini kan ada air dindi namanya. Nah, air dindi itu juga bisa untuk kompos. Ini jadi induknya E4 juga tadi itu jadikan. Nah, cuman campurannya untuk kita nyiram, untuk nyiram tanaman nih, itu airnya jangan itu semua, mati juga tanaman. Iya, kelebihan nutrisi jadi Pak. Harus tadi 3:1. Misalnya tadi 3 liter air, 1 liter air kompos itu tadi. Nah, itu campuran kita boleh siram. Kalau kompos ini juga gitu. Komposnya itu kita jemur dulu beberapa hari. Jangan kita langsung pakai juga untuk ini. Iya. Nah, campur dengan tanah lain itu untuk induknya aja istilah itu. Untuk induknya pupuk lah gitu. Kalau ya, karena dia kan asamnya tinggi nantinya. Nah, kita campurkan dengan tanah bakar atau apa juga itu supaya lebih kuat, lebih bagus penguraiannya gitu. Biasanya kan masyarakat tuh takut bau ya Pak, nyimpan sisa makanan di rumah. Oh gitu. iya gitu. Jadi dengan MP4 tadi itu nggak bau. Dia nggak bau gitu kan. Dan lagi kalau dia nggak jadikan, ada yang mau ngomong nih belatung atau orang bilang. Nah, ini kalau dengan E4 dia nggak ada timbul belatungnya itu. Nah, dia untuk penguraian itu. Jadi Tribuners nih, kalau di rumah ada sampah plastik, kertas ataupun organik, kalian bisa manfaatkan nih Pak ya. Iya. Bisa dijual ke bank sampah dan juga bisa diolah menjadi pupuk kompos. Oh iya, pupuk kompos. Nah Pak, boleh tahu nggak nih Pak? Kembali ke bank sampah lagi nih Pak. Ya. Tujuan dan manfaat dari bank sampah itu sebenarnya apa sih Pak? Oh ya gini, kita selama ini kan konsep awal untuk mengurangi volume sampah yang khususnya yang di Kota Pontianak ini yang sebetulnya memang rada-rada menyedihkan nih. Iya. Nah, kita tahu di TPA itu kan lokasinya terbatas. Nah, kalau kita tidak dari sekarang antisipasi, itu akan menjadi masalah besar bagi kita gitu. Di masa depan nanti ya Pak. Nah, dengan adanya bank sampah ini, kita berupaya mengurangi ini kan. Kenapa kita langsung ke rumah tangga misalnya? Karena penghasil sampah terbesar itu dari rumah tangga. Nah, kalau kita tidak dari sekarang, nanti itu akan menjadi masalah besar. Nah, mudah-mudahan nanti yang akan sampai ke TPA ini nanti itu adalah betul-betul residu yang tidak bisa digunakan sama sekali. Contoh misalnya kalau saat ini kan kita pasir,
eh, kaca beling ya, beling. Beling itu kan belum kita bisa gunakan sama sekali nih untuk saat ini. Jadi inilah yang nanti sampai ke TPA gitu kan. Nah, kalau tadi sampah-sampah yang lain, ya kecuali sampah bangunan itu kan juga kita belum bisa gunakan. Nah, kalau hanya ini masyarakat nih sadar, mereka sudah mulai memilah sampahnya itu tadi sekarang gitu kan. Kalau yang belum gitu ya, dari sekarang mulai dimulai. Dimulai dari sekarang. Makanya insya Allah kita yakin ke depan Pontianak akan menjadi lebih bersih gitu kan. Di samping memang kita sadar kalau memang kalau rumah kita sudah bersih dari sampah plastik segala macam, kita harus tahu. Misalnya sampah plastik ini, kalau minuman ini dia bisa terurai 450 tahun, kita udah jadi api nih. Ya ini untuk yang ini. Nah, kalau yang plastik kantong kresek itu dia perlu waktu sekitar 15-an tahun baru bisa terurai gitu kan. Nah kalau macam styrofoam itu enggak bisa sama sekali terurai. Nah ini kan menyedihkan juga nih. Nah maka dari itu kan kita harus gunakan. Berarti dibutuhkan kesadaran masyarakat kesadaran juga ya masyarakat. Pak. Nah, untuk mengurangi itu sampah itu sendiri. Edukasi dilakukan tuh seperti apa sih Pak agar masyarakat tuh juga ikut terdorong ya untuk menyelamatkan bumi ini dari sampah? Iya. Kita memang menyampaikan bahwa pentingnya kita peduli dengan sampah ini. Di samping satu tadi, kalau ketika lingkungan kita, pekarangan kita, rumah kita misalnya tak ada sampah plastik dan sebagainya kan indah, bagus gitu. Terus yang kedua, kalau macam yang botol yang dapat menampung air itu kan nanti rentan terhadap nyamuk nanti. Iya. Tempat nyamuk nanti Berkembang biak. jentik-jentik itu tadi pertama kembang biak sehingga nanti penyakit malaria nanti timbul. Nah ini kan salah satu tujuan kita juga. Kenapa kita harus menyampaikan ke warga? Memang itu tidak gampang sebetulnya. Kadang-kadang kita sendiri pun harus jujur karena lupa nanti lupa itu yang lupa. Yang pikiran seperti ini yang harus kita pelan-pelan kita. Tapi memang kita harus coba bahwa kalau kita sudah biasa kita ini harus betul-betul fokus. Dah kita terbiasa dengan hal sampah gini, kita lihat sampah kayak gini misalnya yang laku nih di jalan, sayangnya duit nih gitu. Ini ya nanti mindsetnya akan timbul sendiri. Nah Pak, ngomong-ngomong masalah sulitnya nih Pak memberikan edukasi, tantangan lain gitu Pak yang dirasakan sebagai direktur Bank Sampah Rosae lain kayak seperti apa Pak? Ya, saya kira gini, tantangan kita ke depan memang dari itu kita mengedukasikan ke masyarakat. Kalau bahasa kita pun dah letih berbuai mulut kita pun awal-awal dia macam nanti udah semangat nih pun kendor lagi. Nah, hal ini yang kita untuk mau antisipasi ini gimana? Nah, saya kebetulan di tempat saya ini kan selaku RT nih. Di RT saya sudah bikinkan satu grup RT namanya itu. Atau di tempat-tempat untuk nasabah kan mereka pasti punya nomor saya. Nah, saya WA kan nih. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, sampahnya pada hilang mana nih? Nah, gitu. Ingatkan nih, oh iya Pak, nanti mereka ingatkan lagi. Itu adalah salah satu cara untuk kita mengingatkan masyarakat agar tetap peduli dengan sampah itu. Nah kan Pak, kiprah Bank Sampah Rosae di Pontianak ini kan sudah dikenali masyarakat nih. Amin. Bisa diceritakan nggak nih Pak, awal mulanya itu seperti apa sih Pak? Iya. Bank sampah ini sendiri sebetulnya merupakan suatu inovasi sebenarnya karena kita tahu waktu itu Pak Gubernur sekarang Pak Tarmizi ketika dia masih jadi wali kota 2012-2013 dia mewajibkan setiap lurah harus punya inovasi, terserah inovasinya apa gitu kan. Nah kebetulan di tempat kami di Kelurahan Parito Kaya kebetulan waktu itu saat lurahnya almarhum Bu Endah, dia pilihannya jatuh kepada bank sampah. Gimana kalau kita bentuk bank sampah? Nah itu kira awalnya. Tapi itu tidak mudah. Bank sampah ini kita bentuknya siapa nanti? Kan itu dari anggota namanya itu. Anggota atau kader terserah mau nyebutnya apa gitu. Nah, dibentuklah. Saya ketika itu sebenarnya kan jadi ketua RT. Itu bapak aja lah jangan jadi ketuanya gitu. Saya sebenarnya sudah dengan RT yang lumayan aktif kita di Parito Kaya agak keberatan tempo hari. Nggak apa-apa Bapak yang penting jadi ketua aja, urusan lain nyusul gitu kan. Ya udah taruh aja lah gitu. Tapi karena sudah dibentuk dengan tanggung jawab itu ya kita harus tanggung jawab dong. Karena kita sudah dipercaya apapun risikonya, apapun kegiatannya gitu kita harus berusaha untuk maksimal apa yang terbaik untuk kita lakukan. Nah, itu tepatnya per 14 Juni 2013. SK-nya itu melalui SK Lurah. Nah, kemudian berjalan waktu ya kita
terus bergerak. Awal memang kita dari kader nih, kita namanya kader nih. Jadi yang di situ itu kader. Kader ada 6 orang, 5 orang, 6 dengan saya gitu kan. Nah laki-lakinya saya sendiri, yang lain ibu-ibu. Ibu-ibu. Awalnya kita gimana sih kita berbuat nih gitu kan. Masing-masing kader nih ngumpulin dulu gitu kan. Bawa yang tadi laku nih kan. Orang kan nanya ke tetangga nih, Pak itu laku Pak ya? Laku gitu kan. Nah, ini baru kita mengedukasikan, ngasihkan surat tadi itu kan. Kemudian karena belum bangun WhatsApp kan, jadi kita pakai suratnya nih. Oh ini laku aja Pak, jadi baru mereka kumpulkan. Daripada dibuang kan Pak gitu kan, mending dijual. Iya dijual, jadi punya nilai ekonomi tadi. Nah, itu kegeraannya awalnya. Kalau sampai hari ini Pak, udah berapa banyak sih Pak total sampah yang dari tampung dari bank sampah sendiri, dan berapa banyak sih Pak nasabah yang udah bergabung? Oke ya, kalau sampah itu sendiri kan awal kita sekitar 1 bulan sekitar 1 sampai 1.500 kilo, berarti 1,5 ton per bulan itu per kan. bulan. Nah, ini karena kita itu tadi, karena kan tidak semua sampah kita beli, kita kumpulkan, itu terpilah gitu kan. Dari nasabah A, B, C dan seterusnya itulah kita kumpulkan. Jadi 1 sampai 1,5 ton per bulan. Tapi itu memang relatif lah, tidak seterusnya begitu. Kadang-kadang sampah ini kan sebenarnya indikatornya berhasil atau enggak tuh apa sih gitu. Ada pernah yang kadang gitu kan. Nah kita dikasih sering dikasih persoalan seperti itu. Tergantung dari mana kita memandang. Misalnya kalau kita berhasil makin hari sampahnya akan makin berkurang, artinya kan volumenya berkurang ke kita. Nah, itu bisa aja. Kemudian dengan makin hari makin bertambahnya nasabah juga, misalnya indikator keberhasilan itu juga bisa. Tergantung dari perspektif mana dia menilai itu orang. Nah kita kadang-kadang juga tidak sampai segitu. Nah kalau sekarang misalnya, kalau kita bicara yang sekarang ini kan kena kaitan dengan COVID kan juga kan. Jadi kita juga tidak juga terlalu interaksi ke masyarakat kan, agak kurang. Kalau bulan ini saja kita baru kita 500-an kilo lah untuk yang Agustus ini gitu. Ini yang kurang. Tapi kita kemarin kena konsep teman-teman juga Muslim semua kan, pada hari bulan puasa kita tidak menerima sampah dulu gitu kan, karena kasihan juga ibu-ibu kan. Nah itu otomatis tidak ada penerimaan sampah. Tapi kalau ada kemudian masyarakat yang antar ya silakan, itu bukan tidak ada sama sekali gitu kan, silakan. Tapi kalau kita yang menjemput itu yang kita kurangi gitu kan. Ngomong-ngomong masalah COVID nih Pak, ya. Berpengaruh nggak situ Pak dengan jumlah sampah? Otomatis berpengaruh, karena tadi itu kita juga kadang-kadang kan mereka pikir nanti kali ke bank sampah yang tak ambil sementara ini kita tidak usah kumpulin dulu gitu. Nah ini otomatis kan pengaruhnya. Maka tadi biasa kalau udah bulan tanggal-tanggal sekian itu sekitar mau hampir 1 tonan nih. Tapi karena kopi itu tadi ini baru sekitar 500 lebih sedikit lah. Berarti jauh juga ya Pak. Jauh, gitu. Tapi kita tidak masalah. Kita yang paling penting sebenarnya bagaimana masyarakat ini mereka mulai peduli. Mereka mulai ini pentingnya menjaga kesehatan dari mengumpulkan sampah itu tadi. Itu yang paling penting itu. Berarti emang dibutuhkan kesadaran juga nih kan Pak. Kesadaran. Nah Tribuners, sebelum kita lanjut lagi nih membahas prestasi apa sih yang udah diraih oleh Bank Sampah. Nah sebelum masuk ke situ akan ada beberapa iklan yang kelewat. Jadi tetap di Triponcast.